Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 1910303023 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya rancang sebelumnya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Self-Directed Learning untuk meningkatkan kemandirian dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 di SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif yang diampu oleh Bapak Siswanto. Bagian pertama dari proposal penelitian yang telah saya rancang, yakni pendahuluan yang mencakup 6 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, latar belakang masalah. Model pembelajaran self-directed learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik dalam mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, model pembelajaran self-directed learning mampu meningkatkan kemandirian dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran sejarah. Pokok bahasan yang kedua, identifikasi masalah. 1. Model pembelajaran self-directed learning dinilai mampu meningkatkan kemandirian belajar dari peserta didik. 2. Model pembelajaran self-directed learning dinilai mampu meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Pokok bahasan yang ketiga, batasan masalah. 1. Penerapan model pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan kemandirian belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. 2. Penerapan model pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Pokok bahasan yang ketiga, rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan kemandirian belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. 2. Bagaimana penerapan model pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian, pokok bahasan yang kelima, tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis peningkatan kemandirian belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022 dengan menerapkan model pembelajaran self-directed learning. 2. Menganalisis peningkatan hasil belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMPX Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022 dengan menerapkan model pembelajaran self-directed learning. Pokok bahasan yang keenam, manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, sebagai bekal dalam rangka menjadi pendidik di masa yang akan datang dan sebagai cara yang digunakan mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran self-directed learning. 2. Bagi pendidik sebagai masukan dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi peserta didik sebagai upaya yang dapat diterapkan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Bagian ketiga dari proposal penelitian yang telah saya buat, kajian pustaka, yang meliputi 4 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, kajian pustaka, yang memuat pembelajaran IPA, yang meliputi pengertian pembelajaran IPA, karakteristik pembelajaran IPA, dan tujuan pembelajaran IPA. Kemudian, model pembelajaran self-directed learning yang meliputi pengertian model pembelajaran self-directed learning dan langkah-langkah model pembelajaran self-directed learning. Selanjutnya, kemandirian belajar yang meliputi indikator kemandirian belajar dan faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Selanjutnya, hasil belajar dan penerapan model pembelajaran self-directed learning untuk peningkatan kemandirian dan hasil belajar peserta didik.
Pokok bahasan yang kedua, kerangka teoritis. Dengan melaksanakan model pembelajaran self-directed learning, peserta didik memiliki otonomi sepenuhnya untuk kegiatan pembelajaran dan pendidik berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menerapkan model pembelajaran self-directed learning, diharapkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik mampu berjalan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan hasil belajar. Pokok bahasan yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam menerapkan model pembelajaran self-directed learning mencakup 3 tahapan yakni sebagai berikut. Yang pertama, tahap planning. Peserta didik merencanakan aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, tahap monitoring. Peserta didik melakukan monitoring terhadap jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, tahap evaluating. Peserta didik melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pokok bahasan yang keempat, hipotesis penelitian. 1. Penerapan model pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan kemandirian belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP X Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. 2. Penerapan model pembelajaran self-directed learning dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP X Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, bagian yang ketiga dari proposal penelitian yang telah saya rancang mengenai metode penelitian yang mencakup 6 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk mengukur hasil belajar dan kemandirian belajar peserta didik, dan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk mengamati penerapan model pembelajaran self-directed learning. Pokok bahasan yang kedua, desain penelitian, yang memuat rancangan penelitian. 1. Identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang kedua, prosedur penelitian yang mencakup tindakan pendahuluan, pelaksanaan siklus pertama, pelaksanaan siklus kedua, dan pelaksanaan siklus ketiga. Ketiga siklus tersebut memuat perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pokok bahasan yang ketiga, variabel penelitian dan definisi operasional, meliputi model pembelajaran self-directed learning, yang kedua, kemandirian belajar, dan yang ketiga, hasil belajar. Pokok bahasan yang keempat, subjek penelitian, di sini seolah-olah peneliti sudah melakukan tindakan observasi terhadap sekolah yang dituju. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni peserta didik kelas 8 SMP X Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022 yang meliputi kelas 8A dan kelas 8B. Peneliti memilih kelas 8A dan kelas 8B karena kedua kelas tersebut memiliki nilai hasil UTS yang rendah dibandingkan dengan 5 kelas lainnya. Pokok bahasan yang keempat, teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran self-directed learning pada SMP X Kota Magelang yang selanjutnya digunakan untuk mendasari latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 2. Wawancara. Untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik kelas 8A dan kelas 8B SMP X Kota Magelang dalam pelaksanaan model pembelajaran self-directed learning. Yang ketiga, dokumentasi untuk mengetahui kegiatan pembelajaran IPA di SMP X Kota Magelang. Dan yang keempat, tes untuk mengetahui kemampuan peserta didik dari sebelum penerapan model pembelajaran self-directed learning dengan sesudah penerapan model pembelajaran self-directed learning. Pokok bahasan yang kelima, instrumen penelitian dan keabsahan data. 1. Observasi, menggunakan pedoman observasi sebelum melaksanakan penelitian. 2. Wawancara, menggunakan lembar wawancara sebelum dan sesudah tindakan. 3. Dokumentasi, meliputi daftar nama peserta didik dan hasil belajar IPA kelas 8. Yang keempat, tes, berupa hasil tes kognitif setelah penerapan self-directed learning pada kelas 8A dan 8B SMP X Kota Magelang. Dan pokok bahasan yang ke
6. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis peningkatan kemandirian belajar dengan rumus SA sama dengan sigma SP per sigma SM kali 100%, di mana SA skor akhir, SP jumlah skor yang diperoleh, SM jumlah skor maksimal yang diperoleh. 2. Analisis peningkatan hasil belajar peserta didik dalam tiap siklus dengan rumus P sama dengan N kecil per N besar dikali 100%, di mana P merupakan persentase ketuntasan hasil belajar, N kecil merupakan jumlah peserta didik yang mencapai kurang lebih atau sama dengan dari maksimal 100, dan N besar merupakan jumlah keseluruhan peserta didik. Yang ketiga, analisis untuk peningkatan hasil belajar dengan rumus P sama dengan L1 dikurangi L2 per L kali 100%. P merupakan persentase peningkatan hasil belajar, L hasil belajar klasikal sebelum tindakan, L1 hasil belajar klasikal setelah tindakan. Sekian pemaparan tentang proposal penelitian yang telah saya rancang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.